Terpesona Ustadz Tampan, Bab 13, Buku Catatan Milik Suami. Kedua tangan Sierra masih memegang baju Rizal. Dia masih terdiam mematung karena Rizal benar-benar memeluk dirinya. Dua tangan pria itu ada di bokongnya. Dan kini dadanya sedang berdesir hebat. Apalagi tepat di depan dadanya ada wajah Rizal yang menempel pada kerudungnya. Sungguh ini membuat dia tidak bisa bergerak sama sekali. Berat, cepetan, seru Rizal untuk yang kedua kalinya. Sierra langsung mengubah raut wajahnya, ketika tiba-tiba mulut Rizal berkata seperti itu kepadanya. Baju yang dia pegang terjatuh ke bawah, dan dengan kedua tangan Sierra refleks menjambak rambut Rizal yang ada di depannya. Kalau berat kenapa tidak kamu turunkan saja? Gak ada yang nyuruh juga, buat peluk-peluk pelik aku begini. Tuti, 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 gumam Sierra di dalam hatinya, sambil menjambak-jambak rambut Rizal dengan sangat kencang. Sakit dasar gadis aneh, dari kecil sampai sekarang tidak pernah berubah. Dulu kamu mencakar-cakar wajahku, sekarang kamu menjambak-jambak rambutku. Protes Rizal. Dia langsung melepaskan pelukan tangannya dari Sierra. Wajah Rizal terlihat sangat kesal, dahinya mengkerut. Tentu saja itu sakit. Sierra melakukan itu dengan seluruh tenaga dalamnya. Hahaha, bisa-bisanya aku refleks melakukan itu kepada rambut kesayangannya itu. Apa dia akan balas menjambak-jambak aku juga, seperti waktu kecil dulu kami saling mencakar. Sierra menoleh ke arah yang lain. Dia bersikap biasa saja, tidak pernah merasa bersalah telah melakukan sesuatu yang aneh. Apalagi minta maaf, mana mau dia melakukan hal itu. Rizal menundukkan kepala, tangannya meraih kaos oblong yang tadi jatuh ke lantai oleh Sierra. Dia langsung memakai sendiri bajunya itu. Dengarkan, di sana ada kasur kecil satu lagi. Muat untuk kamu tidur malam ini. Jangan pernah mendekat ke arahku. Aku tidak suka ada orang lain di tempat tidurku. Rizal menunjuk sebuah kasur kecil yang bersandar ke dinding. Sierra masih tidak peduli dengan apa yang diucapkan oleh Rizal. Heh, kamu dengar tidak? Serunya lagi. Gadis itu tidak menjawab. Dengar apa? Memangnya di sini ada yang bicara ya tadi? Sierra menahan tawa. Dia malah sengaja meledek suaminya. Rizal semakin kesal dengan apa yang dikatakan oleh dirinya. Kucing saja ngerti. Kalau dia dibentak-bentak sama pemiliknya gak akan nurut. Apalagi manusia, harusnya lebih paham dong. Mana mau dibentak-bentak begitu. Sierra komat kamit berbicara sendiri menyindir suaminya. Rizal langsung mendelik menatap ke arahnya. Dia sudah rapih dengan pakaian tidurnya. Sudah ngocehnya, berisik, matikan lampunya nanti sebelum tidur. Rizal langsung menjatuhkan tubuhnya ke atas tempat tidur. Sierra hanya bisa menggelengkan kepalanya, melihat apa yang dilakukan suaminya itu. Apa dia benar-benar sudah tidur? Aman gak ya malam ini aku tidur satu kamar sama dia? Aku jadi khawatir. Masalahnya dia benar-benar Tuti. Omong doang yang gede gak mau nyentuh aku. Kenyataannya dia baru saja menyentuh memeluk aku. Apa namanya kalau begitu? Saat helaan nafas Ustadz Rizal berubah menjadi sebuah dengkuran kecil, Sierra mendekati tubuh suaminya. Dengan tangannya, dia melambai-lambaikan tangannya di hadapan Rizal. Syukurlah dia sudah tidur beneran. Aku hampir syok tadi. Saat tiba-tiba saja dia peluk aku. Sierra berkata sendiri saat suaminya sudah benar-benar memejamkan matanya. Gadis itu mengambil baju ganti, dia tetap memakai baju tidur panjang, dengan tangan yang panjang pula. Dia mengganti bajunya di dalam kamar, merasa aman karena Rizal sudah tidur. Sierra masih mengenakan kerudung, bahkan tidur pun dia masih memakai penutup kepalanya kerudung. Sierra mengambil kasur kecil yang ditunjukkan oleh Rizal. Dia menggelar kasur itu di samping tempat tidur Rizal. Ini cukup nyaman, sepertinya baru dibeli hari ini. Masih bau toko.
umpat Sierra berbicara sendiri, saat dia merebahkan tubuhnya ke atas kasur kecil itu. Sampai 1 jam berlalu Sierra belum juga bisa tertidur. Dia memutuskan untuk duduk kembali. Di samping tempat tidur tersedia sebuah nakas yang di atasnya tergeletak begitu saja sebuah buku. Biasanya kalau baca buku malam hari itu mata jadi ngantuk. Sierra berkata pelan. Ternyata buku yang dia ambil itu bukanlah buku bacaan, namun sebuah buku coretan tangan dari Rizal. Buku apaan ini? Tanya Sierra kepada dirinya sendiri. Dia mulai membuka lembaran buku catatan kecil yang dia pegang itu. Aku kehilangan mimpiku untuk menjadi dokter. Di saat aku berada di saat-saat terakhir mimpiku, aku malah meninggalkannya. Abi tiba-tiba sakit parah, dan semua jadwal ceramah di TV-nya harus aku gantikan kala itu. Siapa sangka, mahasiswa kedokteran seperti aku, tiba-tiba begitu saja bisa melejit jadi seorang ustadz terkenal seperti sekarang. Hahaha, selamat datang di dunia tipu-tipuku. Sierra menarik nafas. Dia semakin tertarik membaca buku catatan itu. Sesekali matanya melihat ke arah Rizal, dia takut suaminya itu bangun. Sekarang, semua orang memanggil aku Ustadz, sebuah panggilan yang tidak pernah aku inginkan, tapi tidak bisa aku hindari saat ini. Aku kini hidup menjadi orang lain, menjadi yang orang lain bilang. Entah kenapa Sierra tidak kuat lagi untuk membuka lembaran berikutnya dari buku catatan kecil itu. Dia langsung menyimpan kembali buku itu ke atas nakas di samping tempat tidur. Sebelum tertidur, gadis itu kembali mendongak ke arah Rizal yang tertidur pulas. Semua dunia kamu itu ternyata penuh dengan kebohongan. Jadi mana bisa kamu menikmati semuanya dengan tenang? Kenapa harus menyiksa diri seperti ini? Maaf tadi aku membaca buku kecilmu tanpa izin. Aku tidak membacanya sampai tuntas. Aku ingin mendengar semua cerita yang kamu tulis dalam buku itu dari mulut kamu sendiri. Suatu saat nanti, semoga aku bisa mendengarnya. Sierra berkata pelan di depan Rizal. Dia memejamkan matanya. Dalam hatinya dia mengucapkan doa tidur. Dan setelah itu, masih sambil menghadap wajah Rizal dengan mata terpejam, Sierra kembali membacakan sebuah doa khusus untuk suaminya. Khususon ila ruhi fi jasadi suamiku, Roya Syamsu Rizal al-Mualaim bin Ibrahim. Al-Fatihah. Sierra mengucapkan doa itu pelan di depan Rizal, kemudian dia melanjutkan mengucap bacaan surat Al-Fatihah. Kenapa kamu panggil-panggil namaku malam-malam? Suara itu tiba-tiba terdengar di depan wajahnya. Rizal samar tadi mendengar suara Sierra ketika dia menyebut namanya. Sierra yang masih memejamkan matanya sedikit gugup. Tanpa membuka matanya kembali, dia langsung menjatuhkan tubuhnya ke kasur kecil miliknya lagi. Ah, aku ngantuk, ucapnya pelan. Apa dia benar-benar mendengar doa yang aku ucapkan? Jantungku serasa mau copot saja. Aku tidak bisa melihat wajahnya. Tidur, Sierra. Ingat jangan sampai kamu terlihat begitu menyukainya di depan dia. Meski itu kenyataannya sih. Tapi tolonglah Sierra, kamu perempuan. Jual mahal sedikit. Biarkan dia merasakan hal yang sama seperti yang kamu sekarang ini. Sierra bergumam dalam hatinya. Dia mencoba tertidur. Meski itu sulit dengan hatinya yang gugup seperti itu. Bruk, saat Sierra sedang mencoba untuk tertidur, tubuh Rizal tiba-tiba terjatuh di sampingnya. Ya Allah, cobaan apalagi ini? Batin Sierra berteriak, bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.